Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irfan Sofi dalam seri pajak daerah retribusi daerah. Untuk kali ini kita akan membahas terkait retribusi daerah. Prinsip umum dari retribusi daerah, di mana pelayanan retribusi daerah disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten kota berdasarkan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pelayanan yang disediakan oleh Badan Layanan Umum Daerah kecuali untuk retribusi perizinan tertentu. Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menghambat iklim investasi di daerah, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi, di mana Perkada disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 hari kerja sejak Perkada ditetapkan. Selanjutnya kita lihat subjek dan wajib pajak atau wajib retribusi daerah, di mana retribusi daerah terdiri dari tiga, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Subjek retribusi untuk retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum. Sedangkan retribusi jasa usaha, subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha. Sedangkan retribusi perizinan tertentu, subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pemberian perizinan tertentu. Sedangkan objek retribusi untuk retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum. Sedangkan retribusi jasa usaha untuk objek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa usaha. Sedangkan objek retribusi untuk retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian perizinan tertentu. Jenis retribusi seperti slide sebelumnya, bahwasanya jenis retribusi ada tiga, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Sedangkan objek retribusi adalah penyediaan atau pelayanan barang dan jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Wajib retribusinya orang pribadi yang badan atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan barang jasa dan atau perizinan, di mana kontra prestasi langsung atau wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmatinya. Jenis pelayanan retribusi berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwasanya terdapat 18 jenis pelayanan retribusi yang terbagi ke dalam tiga jenis retribusi. Jasa umum ada 5, yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Sedangkan jasa usaha ada 10, yaitu tempat kegiatan usaha grosir pertokoan, pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, tempat khusus parkir, tempat penginapan, pesanggrahan atau villa, rumah potong hewan, ternak, jasa kepelabuhan, rekreasi, pariwisata, olahraga, penyeberangan orang dan barang di air, penjualan hasil produksi usaha daerah, dan pemanfaatan atau optimalisasi aset daerah. Sedangkan perizinan tertentu terdapat tiga, yaitu persetujuan bangunan gedung atau PBG, penggunaan tenaga kerja asing atau PTKA, dan pengelolaan pertambangan rakyat. Retribusi dapat tidak dipungut apabila potensinya kecil dan atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Retribusi persetujuan bangunan gedung merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh daerah yang sebelumnya adalah izin mendirikan bangunan. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga
kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemda dalam rangka menjalankan delegasi pemerintah di bidang mineral dan batubara. Penambahan jenis retribusi selain yang diatur dalam Undang-Undang KPD dapat diatur dalam peraturan pemerintah dengan memuat ketentuan objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, dan tata cara penghitungan retribusi. Tata cara penghitungan retribusi. Besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Tarif retribusi sebagaimana merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi diatur dengan peraturan pemerintah. Peninjauan tarif retribusi. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek retribusi. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Kita lihat berikutnya adalah penghitungan besaran retribusi terutang, di mana besaran retribusi terutang merupakan pengalian antara tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Sedangkan tarif retribusi adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang, di mana tarif di sini dalam bentuk nominal rupiah tertentu, tidak boleh range jumlah angka tertentu atau dalam persentase, kecuali diatur di dalam peraturan sektoralnya. Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan surat ketetapan retribusi daerah atau yang biasa disebut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. Dokumen elektronik atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik. Tarif dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Jika tarif retribusi sama dengan satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan. Demikianlah seri pajak daerah retribusi daerah untuk kali ini membahas terkait retribusi daerah. Jangan lupa selalu like, subscribe, share, and comment. Nantikan seri-seri berikutnya di ANB Channel. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.